Materi pertama, yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini meliputi 3, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Kita akan masuk ke darah, yaitu plasma darah. Plasma darah ini memiliki ciri-ciri cair, 90% air dan 10% itu protein darah. Kemudian warnanya itu bening kekuningan dan fungsinya itu sebagai mengangkut sari-sari makanan dan jumlahnya itu 50% dari total darah. Kemudian kita masuk ke 2, yaitu sel darah. Sel darah ini ada 2 macam, yaitu leukosit dan eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah memiliki ciri-ciri bentuknya bulat bikongkav atau cekung, kemudian tidak berinti sel, kemudian dia itu mengandung hemoglobin. Fungsinya itu sebagai mengangkut O2 dan CO2 dan jumlahnya itu 4-5 juta sel. Kita masuk ke leukosit atau sel darah putih. Itu memiliki ciri-ciri bentuk itu tidak tetap, kemudian warnanya itu bening, kemudian itu jumlahnya itu 6.000 sampai 9.000 dan fungsinya itu sebagai kekebalan tubuh. Nah, leukosit ini memiliki 2 macam lagi, yaitu agranulosit dan granulosit. Untuk agranulosit itu ada monosit dan limfosit, itu sebagai antibodi. Kemudian ada granulosit, itu meliputi eosinofil, kemudian basofil, dan neutrofil. Untuk eosinofil ini untuk reaksi alergi dan demam, sedangkan basofil dan neutrofil itu untuk fagosit, yaitu memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian masuk ke trombosit atau keping darah. Itu memiliki ciri-ciri sebagai bentuknya tidak tetap, kemudian tidak berinti sel, warnanya bening, dan fungsinya itu sebagai penutup luka dan jumlahnya itu sekitar 200.000 sampai 300.000 sel. Nah, ada namanya itu proses penutupan luka. Itu dimulai dari trombosit pecah, kemudian menjadi trombokinase. Ini melibatkan enzim, kemudian menjadi protrombin. Protrombin menjadi trombin, itu menggunakan ion kalsium dan vitamin K. Dari trombin itu menjadi fibrinogen. Jadi dari fibrinogen itu menjadi fibrin atau benang-benang halus. Penggolongan darah pada manusia. Penentuan golongan darah pada manusia itu ada 3, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH atau sistem Rhesus. Kita di sini akan menjelaskan sistem ABO. Nah, sistem ABO ini dikemukakan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943. Penggolongan darah pada sistem ABO ini berdasarkan adanya agglutinin pada plasma darah dan adanya agglutinogen dalam eritrosit atau sel darah merah. Terbagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pada golongan darah A itu memiliki agglutinogen A dan memiliki agglutinin beta. Kalau golongan darah B itu dia memiliki agglutinogen B dan memiliki agglutinin alfa. Sedangkan golongan darah AB itu dia memiliki agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinin. Sedangkan golongan darah O itu dia tidak memiliki agglutinogen tetapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Nah, kalau berdasarkan sifatnya itu golongan darah itu bisa bersifat homozigot dan bisa bersifat heterozigot. Sedangkan golongan darah B sama, yaitu bisa bersifat homozigot dan bisa bersifat heterozigot. Sedangkan golongan darah AB itu hanya bersifat heterozigot, sedangkan golongan darah O itu bersifat homozigot. Penggolongan darah sistem MN. Nah, pada tahun 1927, Karl Landsteiner dan P. Levin itu menemukan antigen baru yang diberi nama antigen M dan N. Itu memiliki 3 macam, yaitu M, N, dan Mn. Nah, lanjut ke penggolongan darah sistem RH atau Rhesus. Pada tahun 1940, Karl Landsteiner dan Weiner itu menemukan cara penggolongan darah yang disebut Rhesus. Nah, antigen Rhesus ini pertama kali ditemukan di kera tanda kutip 2 Rhesus atau macaca Rhesus. Tipe Rhesus ini digolongkan menjadi 2, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Seseorang yang dengan Rhesus positif itu menikah dengan Rhesus negatif, itu akan bayinya akan menimbulkan penyakit yang diberi nama erythroblastis fetalis. Baik, lanjut ke pembuluh darah dan jantung.
Pembuluh darah itu memiliki 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, pembuluh darah arteri atau nadi itu memiliki ciri-ciri sebagai aliran darahnya itu meninggalkan jantung, kemudian darahnya itu mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Kemudian dinding pembuluhnya itu tebal dan elastis. Kemudian denyut terasa, kemudian memiliki satu katup di dekat jantung dan letaknya itu jauh di dalam tubuh. Kemudian pada pembuluh vena itu dia memiliki ciri-ciri sebagai aliran darahnya itu menuju jantung, kemudian darah mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Kemudian dinding pembuluhnya itu dia tidak elastis dan tidak tebal. Kemudian denyut tidak terasa, kemudian memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh dan letaknya itu di permukaan tubuh. Kemudian masuk ke kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah terkecil, kemudian membawa O2 ke jaringan tubuh. Pada jantung, itu ada yang namanya serambi dan bilik. Nah, apa itu serambi? Serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan paru-paru. Sedangkan bilik itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, ada nama penyakit dari jantung dan juga pembuluh darah dan peredaran darah, yaitu ada leukemia, kemudian ada hipertensi, kemudian ada jantung koroner, kemudian ada anemia, dan masih banyak lagi. Lanjut ke sistem pencernaan manusia. Nah, pada sistem pencernaan manusia itu ada 2, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan enzimatik. Nah, pada pencernaan mekanik itu adalah proses menghancurkan makanan dari awal bentuknya besar menjadi kecil, seperti mulut itu menggunakan gigi dan lidah, kemudian lambung itu menggunakan otot dinding lambung. Sedangkan pada pencernaan enzimatik itu melibatkan enzim dalam proses pencernaannya, seperti pada mulut, usus halus, dan lambung. Organ-organ pencernaan. Nah, yang pertama ada mulut, meliputi pencernaan mekanik dan pencernaan enzimatik. Kalau pencernaan mekanik ini meliputi gigi dan lidah. Kalau pada gigi dewasa itu ada 32 buah, itu meliputi incisivus ada 8, caninus ada 4, premolar ada 8, molar ada 12. Kemudian kalau pada anak-anak hanya ada 20, yaitu ada incisivus 8, caninus ada 4, dan premolar hanya ada 8. Nah, kemudian lidah. Fungsi lidah ini adalah sebagai indera perasa, kemudian alat bantu pengunyah makanan, dan juga sebagai alat pembantu pendorong makanan. Nah, kalau pada pencernaan enzimatik itu ada enzim petialin, yaitu memecah amilum menjadi glukosa. Kemudian ada air liur. Nah, kemudian lanjut ke kerongkongan. Kalau kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan untuk menuju lambung. Kemudian ada lambung. Lambung ini ada pencernaan mekanik dan pencernaan enzimatik. Kalau pencernaan mekanik ini ada namanya gerakan peristaltik juga, yaitu membolak-balikkan makanan. Kemudian kalau pencernaan enzimatik itu dia ada enzim pepsin, renin, mucin, dan ada untuk membunuh kuman yaitu HCl. Nah, kalau pada enzim pepsin itu adalah memecah protein menjadi pepton. Kalau misalnya renin itu dia menggumpalkan protein susu. Kalau dia mucin yaitu lendir atau getah lambung. Usus halus. Nah, pada usus halus ada yang namanya usus duodenum atau usus 12 jari. Nah, itu adalah tempat pengubahan makanan dan banyak melibatkan enzim. Pada enzim pankreas itu ada jalur menuju usus halus. Nah, ada seperti enzim lipase yaitu lipid atau lemak itu memecah menjadi gliserol atau asam lemak. Kemudian ada amilase yaitu memecah amilum menjadi glukosa. Kemudian ada tripsin yaitu memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada pada usus halus itu ada maltase yaitu maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada sukrase yaitu memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian ada laktose yaitu memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian ada yang namanya erepsin yaitu pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enterokinase yaitu mengaktifkan enzim yang belum aktif. Kemudian ada yang namanya duodenum yaitu usus kosong, dan ada yang namanya ileum atau usus penyerapan.
Usus besar. Nah, ada pembusukan makanan atau disebut dengan E. coli. Kemudian usus besar ini juga penghasil vitamin K. Kemudian juga sebagai tempat penyerapan air. Kemudian lanjut ke anus, itu adalah tempat keluarnya feses atau defekasi.